Petrus Palapationa ditunjuk dalam rapat pleno yang didampingi ini teman-teman pengurus DPD seluruh Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, untuk menyampaikan hasil rapat pleno. Dalam rapat berkembang dinamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan ada 3 hal. Yang pertama, Saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Hadir kami DPD dari DPP dan seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia, seluruh Indonesia. Misalnya contoh ini rekan saya yang paling semangat berbicara dalam forum, Saudara Malik dari DPD Jawa Timur. Ada juga dari NTT, ada dari Kaltara, ada dari Bali, hampir seluruh Indonesia hadir. Dan dinamika yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK Saudara Rasman Arief Nasution sebagai advokat karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu setelah diteliti data-datanya disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Ya, apakah dia mau pindah organisasi atau apapun urusan dia. Tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana. Sekian dari saya, akan ditambahkan oleh rekan saya ini Saudara Abdul Malik dari Bali, dari Jawa Timur, NTT, Kaltara, ini kebetulan salah satu rekan saya ini DKI yang merupakan atau membawa Rasman Arief Nasution, mungkin dia akan memberikan keterangan juga. Silakan, siapa duluan? Malik atau Malik, silakan. Nah, ini kebetulan Tarli Malembot merupakan atau menjadi ketua dari DKI yang anggotanya saudara salah satunya Arief Nasution. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media. Kami yang merasa berdosa waktu itu ya, karena di Kongres di Batu, Jawa Timur, waktu itu susunan pengurus bahwa saya orang yang merekomendasi Saudara Rasman Arief Nasution itu menjadi presiden. Oleh karena itu dalam lagu saya yang mulai, saya yang mengakhiri. Ya. Jadi saya yang merekom. Dan saya minta kepada teman-teman DPD, karena kita bagaimanapun juga profesi advokat itu profesi yang mulia, kami tidak mau gara-gara satu orang nanti organisasi kita menjadi hancur. Oleh karena itu tadi bulat seluruh DPD se-Indonesia, ada DPP juga, meminta untuk dipecat secara tidak hormat. Saya kira itu. Terima kasih. Tunggu, Saudara Malembot dulu atau jangan ngomong. Sabar. Dan di sini juga kebetulan ada Ketua Dewan Kehormatan juga semua terlibat, mungkin bisa diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Adi Malembut, Ketua DPD KI DKI Jakarta, di mana Saudara Rasman adalah anggota kita DPD KI DKI.
Dan sebenarnya saya sudah bersurat terhadap yang bersangkutan karena Dewan Kehormatan KIDKI telah mendapat laporan dari masyarakat. Tapi yang bersangkutan tidak meresponnya, dan itu diatur dalam kode etik adalah pelanggaran berat juga. Jadi apa yang menjadi keputusan hari ini adalah keputusan kita semua DPD KI seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya DPD KI DKI juga sebenarnya telah mengambil keputusan karena bersangkutan berdasarkan kode etik tidak tidak menghargai atau mengindahkan panggilan yang bersangkutan atas laporan dari pengaduan dari masyarakat. Jadi apa yang jadi keputusan hari ini, kami DPD KI DKI siap mengamankan keputusan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dewan Penasehat atau ada pertanyaan? Sudah. Pak, izin Pak, soalnya kan Rasman baru memberikan statement bahwa dia bukan dipecat tapi mengundurkan diri. Itu seperti apa, Bang? Oke. Saya tambahkan bahwa soal surat pengunduran diri ya baru kami terima 5 menit sebelum rapat dimulai. Mengapa dia mengirimkan surat pengunduran diri? Karena dia tahu agenda rapat hari ini pemecatan. Ya, dia sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Tidak pernah menggunakan itu. Hal itu seperti dikatakan oleh rekan dari DKI, Saudara Tari Malempot. Begitu banyak pengaduan masyarakat terhadap cara kerja dia yang menyangkut profesi advokat yang ingin diklarifikasi, tapi karena tidak maka dia boleh katakanlah dia mengundurkan diri keluar dari ini, tetapi perbuatan dia terjadi semasa dalam Kongres Advokat Indonesia bukan dapat dihapuskan karena pidana dia. Dugaan perbuatan apapun, entah tidak pidana, pemalsuan, penggunaan surat dan segala macam, kalau ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat yang merasa dirugikan, hak mereka, kami akan membantu menyerahkan data, ijazah, berita acara sumpah, KTP, pendidikan, rekomendasi, magangnya dari siapa, kami menyerahkan. Kami terbuka, organisasi kami ini sangat terbuka dan bukan organisasi yang kecil. Semua acara-acara pemerintah yang diundang, KI dan satu organisasi saja, yang lainnya tidak. Kami akui. Jadi jangan sampai ada kesan rekan-rekan bahwa kami melindungi, apalagi pertanyaan teman bahwa dia sudah pindah. Silakan pindah. Tidak menggugurkan apa yang dia lakukan ketika memulai proses rekrutmen menjadi advokat. Karena data berbicara. Sungguh ya aneh lah kira-kira begitu. Kami tidak perlu buka, tapi kami sudah tahu. Itulah ya. Dia kapan sih Bang bergabung di KA ini, dari kapan Bang kalau tidak? Baik. Saudara Rasman ini kalau latar belakangnya ya, ketika kami baru mengenal dia dalam kongres kedua di Palembang ya, pada saat itu dia mengaku mewakili bersama DPD Sumut dan berbicara dalam forum mengaku sebagai DPD Sumut. Ternyata peserta dari Sumut memprotes bahwa dia bukan peserta dari Sumut waktu kita kongres di Palembang, sehingga dikeluarkan dalam arena ya. Kemudian entah bagaimana di 2014 itu seolah-olah dia advokat di situ, sehingga dari Sumut memprotes dan akhirnya dia dikeluarkan dari arena kongres. Entah bagaimana belakangan 2014 menjadi advokat. Jadi dia baru menjadi advokat atau dia kami kenal organisasi advokat ini berdiri 2008. Ya. Ketika kita kongres kedua di Palembang, ya, dia hadir mengaku dari DPD Sumut. Sementara rekan-rekan kami dari DPD Sumut mengatakan dia bukan peserta dan bukan anggota mereka. Lalu akhirnya dikeluarkan dari arena kongres. Belakangan ada yang membantu dia merekrut di Jakarta dan seterusnya, semua data ada. Gitu, ya. Lalu seperti penjelasan rekan saya dari Surabaya,
ketika kita kongres lagi di Malang, Batu Malang 2019 atau 18 itu 19, dia hadir lagi dan ada orang mengatakan masukin dia sebagai pengurus vice presiden. Salah satunya rekan saya ini yang menerima. Padahal semua orang udah tahu latar belakangnya, tapi kita juga tidak terlalu mau ini toh. Sejak itulah dia merasa sebagai vice presiden yang selalu menggunakan logo Kongres Advokasi Indonesia KAI untuk kepentingan dia. Jadi kehadiran dia pertama itu waktu di Palembang yang waktu itu menjadi masalah. Dia juga baru hadir di Malang, Batu Malang waktu itu. Sesudah kita kongres, terpilihlah Presiden Ibu Jamalia Lubis dan sekjennya Saudara Polos. Disusunlah pengurus. Dalam kepengurusan ini kan ada teman yang merekomendasikan, ya. Nah, salah satunya berbisik kepada rekan kami dari Jawa Timur, bisa nggak dia masuk? Maka masuklah dia di situ. Selebihnya dalam kegiatan organisasi tidak pernah ikut. Oke. Tapi itu salah satu bagian dari prestasinya Bang Rasman sendiri atau gimana Bang di KAI? Prestasi di mana ya? Mungkin dari selama dia bergabung di KAI. Mungkin sisi lainnya ada prestasi yang dia lakukan. Enggak, selama bergabung di KAI, rapat-rapat juga tidak pernah ikut. Hanya semua kegiatan-kegiatan medsos dia selalu memasang logo KAI selaku vice presiden. Dan secara organisasi kita tidak perbolehkan karena ini kan kegiatan pribadi, ya toh. Tapi dia tetap menggunakan, sudah dipanggil dinasihati, tapi tetap saja. Gitu loh. Jadi soal dia masuk ke KAI itu, KAI kami ini terbentuk 2008 melalui satu kongres, lalu kongres kedua di Palembang, kemudian ada lagi di Batu, sebelum di Batu ada di Surabaya karena melanjutkan kepemimpinan almarhum Haji Hasanan Lubis. Begitu teman-teman ya. Alasan konkret sendiri, alasannya dia dikeluarkan kenapa sih Bang? Bisa didetailkan Bang? Apa bikin malu dari advokat ini sendiri atau gimana? Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi dikeluarkan sebagai pengurus dan cabut SK-nya. Tentu banyak alasan-alasan yang tidak kami buka. Misalnya menjadi advokat, lalu dalam berbagai SK itu kan ada penjelasan. Bila di kemudian hari ditemukan sesuatu hal, maka bla bla bla. Kira-kira begitulah. Ya. Ya, nah, silakan. Terima kasih teman-teman. Ini SK dari hasil rapat yang tadi kita rapatkan. Oke Bang. Ini ya, surat saya Nazarudin Lubis, Vice President. Perlu teman-teman ketahui bahwa di KAI itu bukan cuma satu Vice President, tetapi ada 20. Kalau Presiden hanya satu, itu adalah Ibu Mia Lubis. Ya, saya bacakan ya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081-DPP-KAI-SK-2002-7 tentang pemecatan Saudara Dr. Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. 2. Mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara Rasman Arif Nasution nomor 04623-12-SK ADV-KAI Romawi 4 2014 tanggal 19 April 2014. 3. Melarang dengan keras Saudara Rasman Arif Nasution menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu logo KAI, bendera organisasi, baik kepentingan organisasi yang dipimpin pribadi maupun klien yang lainnya,
Keputusan ini berlaku dan ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Juli 2002. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Presiden Siti Jamalia Lubis SH, Sekjen Apollos Jarabongga, tembusan The Board of Trust KHI, Dewan Kehormatan KHI, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia, Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Seluruh Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia, Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia, Kepolisian Kota Besar, Polrestabes Seluruh Indonesia, Kepala Kepolisian Sektor Seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang KHI. Demikian surat keputusan ditetapkan di Jakarta. Terima kasih sebelumnya, mohon dapat dimaklumatkan. Ada yang bertanya? Tadi kan belum disebutkan alasannya nih yang membuat Rasman dipecat dari KAI sendiri seperti apa? Jadi gini, kita tidak bisa ungkapkan, tetapi sudah diputuskan berdasarkan dari pertimbangan seluruh DPD seluruh Indonesia, DPP dan para vice presiden. Terima kasih. Dan tidak tertutup kemungkinan apabila diperlukan, kami selaku Dewan Pimpinan Pusat akan mengambil langkah-langkah hukum baik pidana maupun perdata bila diperlukan. Bang, organisasi KAI sendiri itu ada berapa sih Bang? Kan saya konfirmasi juga, katanya kan ada juga yang di dekat Ya, Sampurna. perlu saya tegaskan, untuk KAI itu Indra Sanulubis pendirinya. Kalau yang lainnya ada KAI Polri, KAI Herman Karir, itu pecahan dari sini. Herman Umar ya, mohon maaf. Nah, jadi sementara itu. Jadi begini, saudara Rasman mengatakan bahwa sekarang dia ke KAI Polri. Ya. Organisasi KAI ini kami dirikan 2008, didirekasikan oleh para advokat, ya, oleh Kongres Advokat Indonesia 2008 31 Mei. Ketika Kongres 2014 di Palembang, salah satu acara pemilihan itu tidak terpenuhinya quorum untuk saudara Haji Indra Sanulubis. Maka waktu itu dilakukan putaran kedua berdasarkan berita acara, dilakukan di Jakarta. Ketika mau melakukan putaran kedua yang tenggang waktunya disepakati di Palembang itu 1 bulan, ternyata minggu kedua saudara Cucu memanggil semua yang baru lulus advokat, mendeklarasikan bahwa dialah presiden advokat. Disitulah muncul dia menggunakan semua akte-akte 2008 untuk pengesahan Menteri Kehakiman. Jadi kalau dibilang Polri, dia pecahannya, ya, sempalannya. Karena apa? Boleh Cucu mengatakan dia 2008, tapi itu pecahan ketika 2014. Dan sekarang Rasman mengatakan itu yang Polri. Dia itu baru bergabung, datang sebagai apa di Palembang, dikeluarkan dari ruang sidang. Gitu loh. Silakan saja. Jadi KAI sekarang boleh kita katakan ada 2 versi. Versi yang pertama yang Indra Sanulubis 2008 sampai sekarang, yaitu kami di sini, dan versi Cucu Sanjaya ketika dia pecah 2014. Begitu ceritanya. Lalu di Cucu itu juga pecah lagi. Satu lagi namanya Herman Umar. Begitu. Jadi kalau bicara yang pertama memprakarsai adalah kami bersama Haji Indra Sanulubis dan seluruh DPD yang hadir ini. Maka mengapa teman-teman dari daerah mau berkorban ke Jakarta hanya untuk membicarakan masalah ini? Karena semua cinta dengan organisasi yang dibentuk dengan susah payah 2008 dan sekarang eksis. Jadi kalau saya kasih contoh, semua dengan pendapat di DPR, pemerintah hanya mengundang 2 organisasi, KAI dan satu lagi, yang lain tidak. Itu saja, kami bisa buktikan data-datanya. Oke? Oke, ya. Jadi kalian perlu tahu dan tegaskan, jadi organisasi KAI yang sah adalah Indra Sanulubis.
Yang cucu itu adalah yang KW. Ya, perlu kami tegaskan juga sama yang Herman Umar. Nah itu, terima kasih. Nah, dan ditambah, ya sudah ada 19 sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk KAI Indrasan Lubis yang ketuanya Ibu Presiden Mia Lubis dan sekjennya Apollo Jaraboga. Gitu. Logonya pedang merah ya. Kalau yang pedang hitam itu adalah yang KW. Ya, bisa juga. Itu abal-abal itu. Terima kasih. Jadi logo kami ini teman-teman, ini logonya. Pedang merah. Ya, ini logonya. Ya. Dan inilah SK pemecatan saudara Rasman. Gitu. Oke? Oh, maaf.